Halo Sobat Pintar, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, yaitu Rokib Al-Hudri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintahan kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Begitu pungkasnya. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ya, berdasarkan bacaan yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas tadi. Pertanyaan pertama, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Lokasi daerah pada berita tersebut adalah Kelurahan Babakan Pasar. Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi adalah masalah sampah yang berserakan di wilayah Kelurahan Babakan Pasar. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Yaitu penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota adalah mengajak warga dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Berikutnya, pertanyaan keempat, mengapa semua warga bertanggung jawab atas masalah sampah? Semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Selanjutnya yang kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik adalah selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Nah, anak-anak, itulah pertanyaan beserta dengan jawabannya ya. Selanjutnya, anak-anak, apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul, kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, lihat benda-benda ini adalah hasil dari daur ulang sampah-sampah. Bagus sekali bukan? Karena didaur ulang, maka benda-benda ini yang tadinya adalah sampah, sekarang menjadi benda-benda yang berguna. Nah, anak-anak, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung?
Pekerjaan pemulung adalah pekerjaan yang halal ya anak-anak. Pemulung juga berjasa dalam mendaur ulang sampah karena saat memilih sampah, pemulung akan langsung memilah sampah yang bisa didaur ulang dan yang tak bisa didaur ulang. Lalu, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat diperlukan untuk menekan jumlah sampah. Proses daur ulang membuat benda yang menjadi sampah bisa digunakan kembali. Selanjutnya, anak-anak, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Cara menghargai jasa para pemulung adalah dengan memilah sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Jadi bisa meringankan tugas mereka ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang adalah dengan menggunakan benda-benda hasil daur ulang, sehingga benda-benda yang sudah mereka buat akan bermanfaat untuk masyarakat. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Anak-anak, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan seperti berikut ini ya. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan juga pedagang eceran. Berikutnya, konsumen. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, yaitu distributor. Nah, anak-anak, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Nah, menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Sekarang, coba kalian amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian itu membutuhkan waktu yang lama ya. Kalian bisa lihat gambar berikut ini. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini bukan? Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan juga pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga
Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.